Pendiri Kerajaan Kahuripan adalah Raja Erlangga yang dimana Kerajaan Kahuripan ini berdiri pada tahun 1019 Masehi setelah runtuhnya Kerajaan Medang pada 1016 Masehi. Raja Erlangga lahir pada tahun 990 Masehi di Bali dan meninggal pada tahun 1049 Masehi. Ia memimpin Kerajaan Kahuripan dari tahun 1019 Masehi hingga 1043 Masehi. Jadi Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya yang merupakan putra dari Raja Erlangga. Sri Samarawijaya memimpin Kerajaan Kediri dari 1042 Masehi hingga 1051 Masehi. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan pandai dalam pemerintahan. Ia juga mendorong perkembangan seni sastra dan juga agama Hindu-Buddha di kerajaannya. Dari Kerajaan Kahuripan, yaitu dari raja yang mendirikan serta raja yang mengurus satu-satunya Kerajaan Kahuripan, yaitu Raja Erlangga. Raja Erlangga itu mempunyai dua orang anak, yaitu yang pertama putrinya yang bernama Tunggadewi, lalu yang kedua putranya bernama Damarwangsa. Nah, yang Tunggadewi ini diberikan tahta oleh Raja Erlangga untuk mengurus Kerajaan Kahuripan. Namun putrinya tidak mau karena ia ingin bertapa. Lalu Dharmawangsa ini menginginkan tahta tersebut dan Raja Erlangga menolaknya dan membagi kerajaan tersebut menjadi dua, yaitu Tunggadewi menduduki kerajaan yang Kahuripan menjadi kerajaan Janggala dan kerajaan Kediri untuk Dharmawangsa. Kita tahu kerajaan Medang dulu dibagi sama Erlangga menjadi dua, Janggala sama Anjalo. Nah, kalau kita tanya lokasinya tuh ada di mana, sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita, tapi di sekitaran Mojo aja dan Mojo Kediri, alias di masih di Jawa Timur. Nah, pembagiannya itu seperti kita tahu kan ada dua lokasi, dan itu dibelah sama raja sendiri yakni Pak Airlangga atau Raja Airlangga. Pasti tentu saja nggak berjauhan dong, kayak masih sama-sama gitu. Nah, untuk bagian Kahuripan itu makin dekat sama Madura, ada lebih ke arah timur, sedangkan kalau Kediri itu lebih mendorong ke arah barat. Nah, di antara kedua kerajaan itu dibagi ada sebuah perbatasan yaitu Sungai Bekas sama Gunung Kawi. Nah, tapi kalau kita tahu kerajaan Kahuripan itu sekarang di daerahnya Sidoarjo, sedangkan Kediri masih dikenal sama Kediri. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat Kahuripan. Nah, dari sisi politik, kita mulai dari awal dulu ya. Erlangga itu dia awalnya pengen menyerahin sama putri dari kerajaan lain, cuma karena dia diserang sama Sriwijaya, dia akhirnya harus kabur ke hutan. Nah, di situ pengikutnya itu ngasih saran tuh, gimana kalau misalkan kita bikin kerajaan baru. Nah, si Erlangga itu oke. Ya, akhirnya dia bikin kerajaan yang namanya Kahuripan. Dari sisi ekonomi, dia tuh karena wilayahnya subur ya, tanahnya tuh subur. Mereka tuh jadi kalau bertani itu level up. Yes. Jadi mereka juga selain fokus di bidang pertanian, mereka juga fokus di bidang perdagangan. Dimana mereka tuh juga bisa bikin porselin sama kerajinan kayu yang mantap. Nah, berikutnya dari sisi sosial, mereka tuh ada kasta ya, kayak di Hindu pada umumnya. Nah, terus yang menarik lagi, mereka tuh ada kasta berdasarkan jabatan sama kepemilikan materi. Tapi karena mereka hidupnya makmur ya, amat. Nah, terus berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan mereka di segi agama. Nah, kalau dari segi agama, dari segi agama ini pastinya mereka itu kan kebanyakan mayoritas itu menganut menganut agama Hindu, tapi mereka tuh fokusnya ke ajarannya Siwa. Nah, tapi selain Hindu, ternyata mereka tuh ada minoritas yang agama itu Buddha. Cuma mereka tuh saling toleransi lah. Oh, kamu Buddha ya? Oh iya, saya Hindu gitu. Berikutnya dari segi budaya, karena mereka itu corak Hindu ya kerajaannya, mereka of course budayanya tuh, hasil budayanya tuh budaya Hindu. Mereka tuh juga kayak
ada semacam altar yang buat ya of course buat kegiatan ibadah mereka. Nah terus mereka tuh juga kayak ada konsep di mana di dunia itu ada 7 lautan, ada 7 benua. Nah pusatnya itu kerajaan Kahuripan. Habis itu ada kepercayaan kalau misalkan Gunung Semeru itu tuh sebenarnya tempat tinggalnya para dewa-dewa dan dewi-dewi kayak Mount Olympus yang di Yunani itu kan. Itu ya kita tuh seperti orang Yunani cuma berselain. Peruntuhan Kerajaan Kediri terjadi pada tahun 1422 di masa kepemimpinan Sri Maharaja Kertajaya. Kertajaya memiliki ambisi untuk disembah oleh kaum Brahmana Hindu ataupun Buddha, tetapi kaum Brahmana menolak dan akhirnya Kertajaya pun melakukan berbagai tindakan buruk kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana akhirnya kaum Brahmana meminta tolong kepada Kenarok di wilayah Sumapel, dan setelah itu Kenarok menyerang kerajaan Kediri bersama dengan kaum Brahmana. Yang pertama yaitu Prasasti Cane. Prasasti ini ditulis pada tahun 1027 Masehi dan ditemukan di Lamongan, Jawa Timur. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Erlangga memberikan hadiah sima atau hadiah lahan berupa tanah kepada desa Cane karena sudah mau membantu untuk meraih kemenangan kerajaan Kahuripan. Yang kedua adalah Prasasti Baru. Nah, Prasasti Baru ini ditulis pada tahun 1030 Masehi dan ditemukan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1913 di Desa Baru. Nah, prasasti ini menyebutkan perintah Raja Erlangga untuk memberikan hadiah sima kepada Desa Baru dengan menjadikan daerah tersebut menjadi daerah otonom bebas pajak. Yang keempat adalah Kitab Arjuna Wiwaha. Nah, Kitab Arjuna Wiwaha ini ditulis pada tahun 1030 Masehi oleh Empu Kanwa. Yang keempat adalah Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini ditulis pada tahun 1030 Masehi oleh Empu Kanwa. Nah, kitab ini bercerita tentang Arjuna yang sedang diuji oleh para dewa dengan mendatangkan 7 bidadari untuk menggodanya, tetapi Arjuna tidak tergoda. Lalu datanglah Batara Indra yang menyamar menjadi Brahmana tua. Nah, ia menanyakan hal-hal yang sulit tentang agama. Lalu setelah semua ujian berhasil dilewati oleh Arjuna, ia mendapatkan senjata sakti dan juga ia diberikan tugas untuk membunuh raksasa bernama Nirwataka.